Halo, jumpa lagi bersama dengan Bu Stevi dalam materi Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Kali ini untuk kelas 5. Yuk siap-siap untuk kalian yang akan belajar, dipersiapkan dirinya supaya fokus dan juga jangan lupa disiapkan kitab suci. Kali ini untuk kelas 5 materi Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti adalah materi keadilan dan kejujuran. Tidak asing kan dengan kata-kata keadilan dan kejujuran? Nah, mari lebih lanjut kita bahas. Keadilan dan kejujuran. Kenapa itu menjadi penting? Terutama dalam pembelajaran agama di tingkat SD. Ya, keadilan dan kejujuran merupakan hal penting karena itu adalah nilai moral yang utama, adalah nilai-nilai baik yang harus kita miliki. Baik itu keadilan maupun kejujuran, hubungannya sangat erat. Apa hubungannya? Kira-kira apa ya? Keadilan dan kejujuran bukanlah hal yang dapat dipisahkan. Keadilan akan tercipta apabila ada kejujuran. Sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, pernahkah kalian mendengar istilah kantin kejujuran? Jika pernah, coba ingat-ingat kembali, apa itu kantin kejujuran? Dan bagaimana kantin kejujuran itu bekerja atau beroperasi? Ya, kantin kejujuran merupakan kantin yang tidak dijaga, tidak ada penjualnya. Setiap orang yang ingin membeli dituntut untuk jujur, memberikan uang, membayar sesuai dengan harga yang sudah tertulis. Dari sinilah dikatakan sebagai kantin kejujuran karena melatih kejujuran bagi para pembelinya. Pada kesempatan kali ini, Bu Stevi akan sharing mengenai kisah kejujuran yang terkenal beberapa waktu yang lalu. Mari kita simak dengan baik-baik dan kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya kisahnya, tetapi apa yang bisa kalian petik dari kisah tersebut. Pemirsa, jiwa yang jujur tidak harus ditemukan di tempat yang bersih. Temuan perhiasan emas bernilai ratusan juta rupiah yang terbungkus plastik di tumpukan sampah membuat heboh seorang pemulung yang bekerja di salah satu depo tempat pembuangan sampah di Denpasar, Bali. Ahmad, asal Situbondo, Jawa Timur, seorang pemulung sampah yang bekerja di salah satu depo kawasan Denpasar, Selasa siang lalu, nampak tegang dan tak percaya bahwa di antara gundukan sampah yang diangkut oleh mobil truk itu, salah satunya adalah kumpulan emas yang diperkirakan senilai 300 juta rupiah. Kumpulan perhiasan emas ini terlihat saat Ahmad sedang memilah sampah-sampah yang diangkut untuk dipisahkan. Takut akan terjadi sesuatu hal, saat melihat salah satu plastik yang berisikan perhiasan emas, Ahmad langsung melaporkan temuan ini pada pimpinan depo Maderaka. Dapat cincin, gelang, saka peninggalan paling. Kaget gak waktu itu? Ya kaget. Ya saya simpan bener-bener itu. Gak ada pengen untuk jual gitu? Ya enggak, Pak. Soalnya saya takut. Dari temuan tersebut, Ahmad mengaku kalau sampah-sampah yang diangkut itu diangkut tak jauh dari tempatnya bekerja. Lantas bersama dengan pemilik depo, Ahmad langsung mencari informasi siapa pemilik emas senilai 300 juta rupiah ini. Habis sembahyang, jadi habis banyak kundangan, jadi kita gonta-ganti perhiasan, namanya wanita. Kemudian karena kelelahan malam, tanpa sengaja tangan saya itu memasukkan, kebetulan ada tempat sampah di dalam kamar.
Atas hilangnya puluhan emas yang nilainya 300 juta rupiah ini, Desak Putu mengaku teledor dan supaya hal ini tidak terjadi lagi, maka kedepannya akan lebih berhati-hati. Sementara itu, Ahmad yang telah menemukan barang-barang emas berupa kalung, cincin, gelang, dan keris milik Desak Putu ini, darinya telah diberikan imbalan berupa sejumlah uang dan sembako. Pemulung yang jujur. Bagaimana? Menarik tidak? Pernah tidak kalian memiliki pengalaman untuk berbuat jujur atau adil? Pengalaman baik itu hal kecil maupun juga mungkin hal yang sangat membanggakan untuk kalian mengenai tindakan jujur dan juga tindakan adil yang pernah kalian lakukan? Coba nanti kita sharing kembali secara langsung. Nah, menurutmu dari pengalamanmu, juga dari kisah pemulung yang jujur tadi, apa itu kejujuran? Dan menurut pendapatmu, apakah itu keadilan? Ayo, sekarang kita simak bagaimana Alkitab mengisahkan tentang kejujuran. Disiapkan untuk Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? jawab perempuan itu. Betul sekian. Kata Petrus, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ananias dan Safira yang dikisahkan dalam Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10 menunjukkan bahwa mereka telah berdusta. Artinya, mereka tidak jujur. Memang, kalau kita tidak jujur, maka manusialah yang dibohongi.
Bisa-bisa saja jika manusia itu dibohongi, jika manusia itu diberikan tindakan tidak adil dan juga ditipu. Namun, di hadapan Tuhan dan juga Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan ketidakjujuran dan juga ketidakadilan itu. Di hadapan Tuhan dan Roh Kudus, kita tidak dapat mengelak lagi. Secara jelas, di dalam Kisah Para Rasul tersebut, bahwa akibat dari ketidakjujuran adalah kematian. Akibat berdusta pada Tuhan dan Roh Kudus adalah kematian. Maka, jika kalian berkata tidak jujur, atau jika kalian berbuat tidak adil, ingatlah bahwa yang kalian lakukan itu tidak dapat disembunyikan. Kalian telah bersikap demikian di hadapan Tuhan dan di hadapan Roh Kudus. Kejujuran berasal dari kata jujur, yang artinya kesesuaian, sesuainya antara pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan keadaan yang sesungguhnya. Maka, bila perkataan berkata iya, namun pikiran ataupun perbuatan kita tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang disebut tidak jujur. Maka, kejujuran harus sebagai satu kesatuan. Pikiran, perkataan, dan perbuatan tidak dapat dipisahkan dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan keadilan berasal dari kata adil, artinya kesesuaian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam hal keadilan, kita tidak bisa memberikan segala sesuatunya secara sama rata. Contoh, anak SD yang baru kelas 1 dengan anak yang sudah SMA tidak dapat diberikan uang saku yang sama karena dikatakan adil. Adil itu harus sesuai dengan haknya. Hak anak SD kelas 1 dan hak anak SMA tidaklah sama. Kebutuhannya berbeda. Itulah dikatakan Bu Stevi bahwa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan kesamaan hak dan kewajiban. Seperti pada awal dari materi ini, Bu Stevi sudah menjelaskan bahwa kejujuran menciptakan keadilan. Artinya, kalau kamu berbuat jujur, maka keadilanlah yang tercipta. Keadilan akan terjadi kalau ada kejujuran. Sebaliknya, ketika orang berbuat tidak jujur, maka keadilan tidak mungkin terjadi. Kenapa kejujuran dan keadilan tidak dapat dipisahkan? Karena tadi, kejujuran menciptakan keadilan, dan keadilan akan terwujud jika ada kejujuran.
Kejujuran berhubungan dengan dirimu sendiri, sedangkan keadilan berhubungan antara dirimu dengan sesamamu, berhubungan dengan orang lain. Apa manfaat kejujuran? Dengan kejujuran, maka masyarakat menjadi adil, damai, dan sejahtera. Bahkan, Tuhan pun menghendaki kita untuk bersikap adil, yang artinya bersikap murah hati. Jika dihubungkan dengan 10 firman Allah, maka kejujuran berhubungan dengan firman ke-8. Masih ingat kan bunyi firman ke-8? Ya. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Sedangkan keadilan berhubungan dengan firman ke-7 yang bunyinya bersama-sama ya. Jangan mencuri. Selain itu, keadilan berhubungan dengan firman yang ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Ya, betul. Kemudian, mengapa kita harus jujur? Tentu saja, kita jujur karena kita sebagai orang beriman, kita takut akan Tuhan. Jujur juga bisa membentuk karakter kita menjadi orang yang baik. Siapapun ingin menjadi orang yang baik, bukan orang yang jahat. Dan jika dihubungkan dengan keadilan, kejujuran menciptakan masyarakat yang damai sejahtera. Jika masyarakatnya damai sejahtera, pastilah kita sebagai yang hidup di tengah-tengah masyarakat akan sangat gembira. Bagaimana seandainya kalau kita diperlakukan tidak adil? Pertama-tama, kita tidak boleh emosi dan kita harus menenangkan diri. Hal ini memang tidak mudah. Kalau ada temannya yang tiba-tiba memukul tanpa kamu berbuat salah, pastilah langsung akan membalas. Nah, untuk poin yang pertama ini, tidak emosi dan menenangkan diri, itu membutuhkan latihan. Kemudian yang kedua, ingat, setelah diperlakukan tidak adil, berdoalah di dalam hatimu, mohon pengampunan dari Tuhan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan ketiga, jangan lupa untuk menegur secara sopan dan juga memperjuangkan keadilan dengan cara yang benar. Dalam hal ini, prinsip kasih harus diterapkan. Selamat mencoba untuk berbuat jujur dan adil, dan juga mari kita berefleksi sebentar. Sudahkah aku selalu mencoba untuk berbuat jujur? Ataukah demi nilai, mungkin juga demi nama baik, sehingga aku berbuat tidak jujur? Sudahkah aku selalu mencoba berbuat adil kepada teman-temanku, kepada keluargaku, adik atau kakakku? Tanda keadilan adalah sikap murah hati.
sudahkah aku bersikap murah hati? Apa yang aku lakukan jika ada yang berbohong dan bersikap tidak adil kepadaku selama ini? Mari kita doakan dalam hati niat baik kita untuk memperbaiki diri, terutama dalam hal ini, bersikap jujur dan adil di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama kita. Demikian untuk materi keadilan dan kejujuran. Semoga materi ini bermanfaat bagi anak-anak, bukan hanya bermanfaat untuk nilai, tapi juga bermanfaat di dalam kehidupan iman kalian. Semoga Roh Kudus membimbing niat baik kalian, supaya kalian semuanya menjadi anak yang adil dan juga anak yang jujur. Sampai ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Untuk tugas, ikuti instruksi yang sudah diberikan oleh Bu Stefi. Dadah!